Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya, bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, seperti tidak menyakiti, wajah yang berseri, dan sejenisnya, agar kamu bisa menarik hati orang lain dan mendapatkan kecintaan yang tulus. Itulah hal yang mengumpulkan kebaikan dan kekuatan suatu perkara. Ada beberapa hadis dan atsar yang menerangkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah watak kebiasaan para nabi dan para rasul dan orang-orang mukmin yang khusus pilihan. Mengenai akhlak yang baik, Tuhan yang Maha Pencipta memuji kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang, lembut kepada kaum wanita, dan beliau SAW bersabda, "Siapa laki-laki yang bersabar atas kejelekan istrinya, niscaya Allah memberikan kepadanya pahala seperti yang telah diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika dia tertimpa bencana. Dan siapa wanita yang bersabar atas kejelekan akhlak suaminya, niscaya Allah memberikan kepadanya pahala seperti yang telah diberikan kepada Asyah binti Mujahim, yaitu istri Fir'aun." Dihikayatkan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar radhiyallahu an, hendak mengadukan akhlak istrinya. Dia berhenti di pintu rumah. Umar radhiyallahu an dan menunggu, karena saat itu dia mendengar istri Umar radhiyallahu an sedang berbicara panjang lebar mengomeli Umar. Namun Umar radhiyallahu an tetap tidak berbicara kepada istrinya. Laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Umar radhiyallahu an sambil berkata pada dirinya sendiri, apabila hal ini terjadi kepada orang yang pangkatnya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, apalagi dengan keadaanku. Umar radhiyallahu an keluar dari rumahnya dan melihat orang tersebut pergi. Lalu dia menyerunya, "Apakah keperluanmu?" Orang tersebut berkata, "Aku datang kepadamu untuk mengadukan akhlak istriku yang mengomeli aku. Lalu aku mendengar istrimu keadaannya begitu, sama dengan istriku. Maka aku akan pulang kembali ke rumah dan berkata dalam diriku, apabila hal ini terjadi kepada orang yang pangkatnya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, apalagi dengan keadaanku." Umar radhiyallahu an berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku telah membebankan kewajiban-kewajibanku kepadanya,
Sesungguhnya dia yang memasak makananku, membuat roti, mencuci pakaianku, menyusui anakku, dan hal itu bukan kewajibannya, hatiku merasa senang dengannya karena dapat menjauhi perbuatan haram. Oleh karena itulah aku tabah menghadapi istriku. Maka laki-laki itu pun berkata, wahai pemimpin orang-orang mukmin, begitu pula istriku. Lalu Umar radhiyallahu an berkata, tabahlah kau menghadapi istrimu, wahai saudaraku, karena sesungguhnya hal itu hanyalah sebentar saja. Wahai saudara-saudaraku, lihatlah akhlak yang baik ini. Ya Allah, baguskanlah akhlak-akhlak kami dan luaskanlah rezeki-rezeki kami. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya, bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, seperti tidak menyakiti, wajah yang berseri, dan sejenisnya, agar kamu bisa menarik hati orang lain dan mendapatkan kecintaan yang tulus. Itulah hal yang mengumpulkan kebaikan dan kekuatan suatu perkara. Ada beberapa hadis dan atsar yang menerangkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah watak kebiasaan para nabi dan para rasul dan orang-orang mukmin yang khusus pilihan. Mengenai akhlak yang baik, Tuhan yang Maha Pencipta memuji kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang, lembut kepada kaum wanita, dan beliau SAW bersabda, siapa laki-laki yang bersabar atas kejelekan istrinya, niscaya Allah memberikan kepadanya pahala seperti yang telah diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam ketika dia tertimpa bencana. Dan siapa wanita yang bersabar atas kejelekan akhlak suaminya, niscaya Allah memberikan kepadanya pahala seperti yang telah diberikan kepada Asiyah binti Mujahim, yaitu istri Fir'aun. Dihikayatkan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar radhiyallahu an, hendak mengadukan akhlak istrinya. Dia berhenti di pintu rumah. Umar radhiyallahu an dan menunggu, karena saat itu dia mendengar istri Umar radhiyallahu an sedang berbicara panjang lebar mengomeli Umar. Namun Umar radhiyallahu an tetap tidak berbicara kepada istrinya. Laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Umar radhiyallahu an sambil berkata pada dirinya sendiri, apabila hal ini terjadi kepada orang yang pangkatnya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, apalagi dengan keadaanku. Umar radhiyallahu an keluar dari rumahnya
dan melihat orang tersebut pergi. Lalu dia menyerunya, "Apakah keperluanmu?" Orang tersebut berkata, "Aku datang kepadamu untuk mengadukan akhlak istriku yang mengomeli aku. Lalu aku mendengar istrimu keadaannya begitu, sama dengan istriku. Maka aku akan pulang kembali ke rumah dan berkata dalam diriku, apabila hal ini terjadi kepada orang yang pangkatnya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin, apalagi dengan keadaanku." Umar radhiyallahu an berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku telah membebankan kewajiban-kewajibanku kepadanya. Sesungguhnya dia yang memasak makananku, membuat roti, mencuci pakaianku, menyusui anakku, dan hal itu bukan kewajibannya. Hatiku merasa senang dengannya karena dapat menjauhi perbuatan haram. Oleh karena itulah aku tabah menghadapi istriku." Maka laki-laki itu pun berkata, "Wahai pemimpin orang-orang mukmin, begitu pula istriku." Lalu Umar radhiyallahu an berkata, "Tabahlah kau menghadapi istrimu, wahai saudaraku, karena sesungguhnya hal itu hanyalah sebentar saja. Wahai saudara-saudaraku, lihatlah akhlak yang baik ini. Ya Allah, baguskanlah akhlak-akhlak kami dan luaskanlah rezeki-rezeki kami."